Bunda, kemarin kan Pansus 2 terkait masalah sampah itu kunjungan kerjanya ke Cilegon. Itu alasannya kenapa sih Bun harus di Cilegon? Ya, karena memang Cilegon merupakan kota yang ditunjuk atau memang kota yang menjadi pilot project pengelolaan sampah pertama kali di Indonesia dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu PT Indonesia Power. Dan hasil sampah yang dihasilkan itu menghasilkan briket dan juga tenaga listrik. Kalau nanti ke depannya Bun, seperti apa sih nanti Kota Depok terkait pengolahan sampah? Ya, saat ini kalau kita bicara masalah problematika sampah, pastinya menjadi PR di seluruh kota, kabupaten maupun negara-negara di dunia. Apalagi Kota Depok dengan jumlah penduduk yang berjumlah di angka 2,2 juta jiwa, di situ pastinya menghasilkan konsumsi sampah yang luar biasa. Sehari Kota Depok menghasilkan 1.500 ton sampah. Dalam hal ini, kalau kita hanya mengandalkan dari anggaran pendapatan daerah Kota Depok saja, akan sangat menjadi beban yang berat sekali untuk kita bisa mengelola sampah dengan mempergunakan teknologi. Kota Depok sudah melakukan terobosan dengan salah satunya mempergunakan sistem Maggot yang kemarin juga sudah saya datang bersama Pak Wali Kota di daerah Merdeka. Kota Depok sudah mempunyai 3 tempat pengelolaan sampah dengan mempergunakan sistem Maggot. Tetapi memang yang harus sama-sama kita pahami, sistem Maggot ini hanya bisa digunakan atau hanya bisa dilaksanakan pada sampah-sampah organik. Sedangkan sampah non organik mau tidak mau memang harus dilaksanakan secara teknologi. Selama ini Kota Depok sudah melaksanakan sistem pembuangan sampah di TPA Cipayung dengan mempergunakan sistem open dumpling. Dan kemarin atau beberapa hari yang lalu sudah dilakukan penyegelan oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena memang sistem open dumpling ini otomatis hanya menimbun sampah saja tanpa nantinya sampah tersebut dilakukan pengolahan. Dan ini tentu sangat berbahaya, bukan hanya berbahaya dari segi polusi, limbah, tetapi juga berbahaya dalam hal keberlangsungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itulah Pansus Raperda pengelolaan sampah ini kami ingin ada terobosan dengan mempergunakan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga kami terbuka, pihak ketiga itu boleh swasta, pihak ketiga boleh BUMN, pihak ketiga itu juga boleh negara-negara lain yang memang mereka mempunyai sistem pengelolaan sampah yang nantinya bisa membantu Kota Depok dalam mengatasi permasalahan sampah. Dan pihak ketiga ini juga nantinya kami harapkan tidak membebankan pengelolaan sampah ini dengan mempergunakan teknologi dari APBD Kota Depok. Bun, kalau pemilah sampah kan harus melibatkan warga nih Bun. Itu akan keluar perda apa nih Bun untuk supaya warga juga ikut memilah sampah nih Bun? Ya, dalam hal pengelolaan sampah ini memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita semuanya secara pribadi, sebagai individu yang memang selama ini kita selalu menghasilkan sampah, mulailah dari diri kita sendiri untuk mulai memilah sampahnya. Jadi tolong dipisahkan kepada masyarakat Kota Depok, kita jaga kota kita pisahkan sampah organik dan non-organik dari rumah supaya nantinya lebih mudah pada saat pemilahannya. Jadi yang organik bisa langsung nantinya diolah dengan mempergunakan sistem Maggot, dan non-organik tersebut bisa langsung diolah dengan mempergunakan teknologi. Kalau selama ini sampah-sampah tersebut bercampur dari sampah rumah tangga sehingga membutuhkan waktu bagi pihak DLHK sendiri, petugas-petugasnya di dalam memilah sampah. Dan sistem Maggot ini juga kami di dalam Raperda ini ingin memasukkan nantinya kerjasama dengan pihak ketiga juga, karena hasil dari Maggot ini luar biasa. Negara Korea sendiri sebenarnya sudah menunggu hasil dari Maggot tersebut yang nantinya akan dipergunakan bukan hanya selama ini untuk pakan ikan, pakan ayam dan sebagainya. Nah, inilah nantinya dibuka peluang di dalam pasal-pasal di Raperda ini untuk membuka kerjasama dengan pihak ketiga. Dan juga di dalam pasal ini juga akan kita tekankan terhadap masalah sanksi pidana salah satunya. Karena apa? Sanksi pidana dan sanksi denda. Bukan kami ingin menakut-nakuti masyarakat, tetapi kita belajar dari negara Singapura dengan memberlakukan denda yang lumayan besar. Akhirnya masyarakat menyadari bahwa dengan adanya sanksi tersebut mereka mulai
menempatkan atau membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal tersebutlah yang memang ingin kami terapkan di dalam Raperda pengelolaan sampah ini, supaya nantinya sampah-sampah di Kota Depok atau masalah pengelolaan sampah ini juga bukan lagi menjadi permasalahan yang seperti hampir 20 tahun ini, tetapi insya Allah dalam kepemimpinan Sufian Suri Chandra, masalah pengelolaan sampah bisa dapat terselesaikan. Bun, kita juga main berapa kali waktu itu kunjungan kerja sebelumnya ke Banyumas tuh. Itu bisa menerapkan nggak sih Bun, kayak Banyumas seperti itu? Ya, di Banyumas juga dilaksanakan pemilahan juga kan. Nah, ini yang memang kita ingin belajar teknologi. Kebetulan besok pansus Raperda ini kami akan ke Surabaya. Saya mempelajari kemarin di Surabaya juga merupakan kota yang memang secara jumlah penduduk hampir sama dengan Kota Depok, dan dalam hal aktivitas masyarakatnya juga hampir sama, tetapi Kota Surabaya saat ini juga menjadi percontohan di Indonesia karena sudah menjadi bahan bakar tenaga listrik. Nah, ini juga yang dan dilaksanakan oleh pihak ketiga juga. Ini yang kami ingin pelajari, bahwa tidak melulu tanggung jawab di dalam hal pengelolaan sampah ini harus dibebankan dari APBD, tetapi kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, dan kami terbuka dengan negara-negara lain yang saat ini sudah mulai ingin bekerja sama, menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Depok. Kami sangat bangga, berarti Kota Depok ini setidaknya dilirik oleh negara-negara lain dalam hal ini. Dan negara Cina juga sudah siap bekerja sama dengan Kota Depok. Insya Allah tinggal menunggu nantinya dalam hal pertemuan pihak investor dari Cina bertemu dengan kepala daerah, dengan Pak Wali Kota, supaya nantinya mungkin setelah itu ada suatu kesamaan visi di dalam pengelolaan sampah. Kalau Bunda nih sebagai Dewan, apalagi lagi memperjuangkan hal yang urgent ya buat Kota Depok, pengennya seperti apa sih Bun nanti ke depannya? Ya, inginnya adalah kita pastinya, saya ingin sekali Kota Depok saat ini menjadi kota yang nyaman, kota yang nyaman kita huni, kota yang nyaman dalam hal kita hidup, juga kota yang memanusiakan manusia. Karena selama ini problematika dari Kota Depok itu tidak jauh dari permasalahan pendidikan, sampah, dan alhamdulillah kalau kita bicara masalah infrastruktur hampir terselesaikan. Bunda siap memperjuangkan ini Bunda yang lagi dijalankan nih sampah ini untuk Kota Depok. Suatu kewajiban buat saya karena saya diberikan amanah sebagai representasi masyarakat, oleh karena itu kewajiban bagi saya untuk bisa menyelesaikan saat ini yang sudah menjadi tugas saya. Ya. Bunda, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sukses terus buat Bunda.